I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Mariana dengan NPM 2251011048. Di sini saya bersama Kak siapa? Perkenalkan, saya Puspita Triwijaya dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unila. Bersama Kak Pus sebagai anggota koperasi. Baik, di sini Kak boleh bertanya tentang koperasi? Boleh nih, kebetulan saya anggota dari Koperasi Mahasiswa Unila. Langsung saja ya, kapan koperasi itu didirikan? Nah, jadi secara resmi koperasi di Indonesia itu didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Muhammad Hatta. Nah, pada waktu itu Muhammad Hatta, beliau ini menjabat sebagai wakil presiden yang memang ahli ekonomi. Jadi menurut beliau ini kerakyatan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya ini di bidang koperasi, Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Jadi pada tanggal 12 Juli 1960. Baik. Tapi ngomong-ngomong tentang koperasi Unila ini, apa itu koperasi Kopma Unila gitu? Kopma Unila Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Nah, jadi ini Kopma Unila ini nih unit kegiatan UKM kegiatan mahasiswa sekaligus badan hukum koperasi. Nah, jadi Kopma Unila ini merupakan koperasi yang berjenis, kan banyak banget tuh jenis-jenisnya. Jadi Kopma Unila ini berjenis koperasi konsumen. Saat ini Kopma Unila itu udah punya anggota lebih dari 2000 anggota gitu. Jadi UKM kan, iya 2000 anggota sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Kopma Unila ini tujuannya yaitu mensejahterakan anggotanya gitu. Kalau untuk unit usaha Kopma itu sendiri? Banyak sih unit usahanya, itu ada 6. Ada UKM Mart, terus Kopma Digital, jadi kayak fotokopian kan, Kopma Digital, Kopma Wear, Kopma Floris, Kopma Catering. Jadi kalau mau mesen catering buat makan acara apa gitu bisa ke Kopma gitu kan. Kopma Digital Printing sama Kopma Seluler. Ini biasanya yang mau beli pulsa kayak gitu kan, Kopma Seluler gitu. Jadi ada 6. Terus apa saja yang dijual dalam Kopma itu sendiri? Banyak sih ya, soalnya tadi kan bidang-bidangnya aja tuh ada 6 kan. Iya. Jadi ada banyak banget. Kalau di Kopma Mart-nya, UKM Mart-nya itu ada kayak contohnya itu ada kue basah, kue kering, terus snack jajan kayak gitu. Terus ada yang mau beli almet baru ada di sana. Ada sampai ke kancing-kancingnya juga ada di sana kayak gitu. Terus yang mau ngeprint, yang mau beli pulsa, banyak banget di sana. Banyak ya. Kalau untuk tujuan Kopma ini didirikan tuh apa? Kopma didirikan itu nggak beda jauh dari tujuan Kopma di Indonesia didirikan. Nah, tapi kan kalau Kopma ini kan di lingkup mahasiswa gitu kan, jadi untuk mensejahterakan gitu. Nah, kalau tujuan pendirian Kopma di Indonesia itu membantu memperbaiki taraf hidup ekonomi para anggotanya serta membantu masyarakat sekitar. Kalau Kopma kan membantu mahasiswa ya di sini kan, bukan masyarakat tapi masih mahasiswa gitu kan. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan tatanan ekonomi di Indonesia gitu. Kalau untuk kesulitan yang terjadi di dalam koperasi itu sendiri? Kalau kesulitan yang pasti banyak sih, kalau setiap organisasi beda-beda juga gitu kan. Tapi beberapa itu kurangnya koordinasi sama komunikasi gitu, karena kan banyak banget tadi anggotanya, jadi untuk komunikasinya mungkin ada yang miskomunikasi gitu kan. Terus keterbatasan pemahaman sama kompetensi, jadi nggak semua anggota itu kan paham gitu kan. Terus anggotanya itu banyak yang nggak bayar uang iuran wajib kayak gitu. Terus sama pengurusnya juga tuh masih belum bisa merangkul semuanya gitu, karena 2000 orang gitu kan. Gitu. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan Kopma sendiri? Kalau
kelebihan koperasi. Nah, kalau kelebihan koperasi itu yang pasti mengutamakan anggota dibanding sama koperasi yang lain gitu kan. Maksudnya organisasi keuangan lain gitu kan. Nah, kalau ini nih mengutamakan kepentingan anggota gitu. Terus anggota koperasi ini berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, kalau koperasi juga ini khususnya Kopma ini atas dasar sukarela dan terbuka gitu. Jadi kita di sini harus sukarela, harus ikhlas gitu kan. Terus prinsip pengelolaan koperasi ini bertujuan untuk menumpuk kepentingan laba. Jadi untungnya itu dikumpulin baru nanti dibagi gitu. Jadi ada hasil usaha gitu yang dibagikan gitu. Kalau kekurangan sendiri kan karena banyak ya, jadi kadang tuh suka agak kalau udah masuk terus tiba-tiba ngilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu rendahnya tuh jadi rendah kesadaran untuk berkoperasi gitu. Terus punya daya saingnya yang lemah karena kan nanti dibagikan hasil usahanya gitu, jadi daya saingnya lemah gitu. Terus keterbatasan modal juga pasti kurangnya kemampuan tenaga profesional kayak gitu. Tapi alhamdulillah di Kopma Unilan udah lumayan profesional sih, udah banyak gitu kan. Kalau kakak sendiri udah berapa lama jadi anggota? Kalau jadi anggota Kopma, jadi anggota Kopma itu dari tahun 2022 kemarin, jadi kurang lebih sekitar 1 tahun loh. Jadi gitu Des. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Jadi itu aja wawancara singkat tentang di mahasiswa Unilan. Terima kasih.